Halo, perkenalkan nama saya Etiku Sendang Purba dari kelas 11 ISOS 3. Di video ini saya akan membuat pengertian mengenai pendapatan nasional, 3 rumus pendapatan nasional, ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang dapat diukur dengan nilai uang. 3 rumus pendapatan nasional yaitu 1. Pendekatan produksi dengan rumus Y sama dengan sigma P kali Q, atau dengan rumus P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah Pn sama dengan Qn. P adalah price atau harga, Q adalah quality atau jumlah barang. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Semuanya huruf besar. C adalah pengeluaran masyarakat, I adalah investasi pengusaha, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yaitu dengan rumus Y sama dengan R tambah I tambah P tambah W, semuanya huruf kecil. R adalah rent atau sewa lahan, I adalah interest atau bunga modal, P adalah profit atau laba dari pengusaha, W adalah wages atau upah ataupun gaji. Kedua, ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan mendefinisikan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan serta siap untuk bekerja jika ada kesempatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk kerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapat pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Ada dua unsur dalam angkatan kerja. Yang pertama adalah pekerja atau employment, adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. Yang kedua adalah pengangguran atau unemployment, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Kedua adalah bukan angkatan kerja, adalah usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Contohnya adalah pelajar. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Berdasarkan kemampuannya. Yang pertama adalah tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran dalam suatu bidang dikarenakan sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya dokter, guru, dan dosen. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya supir, pelayan toko, tukang masak, montir, atau pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu, tukang becak, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kedua, berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan, peluang kerja,
tersedia bagi para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di lapangan kerja atau di pasar kerja. Masalah ketenagakerjaan. Secara umum, masalah ketenagakerjaan yang sering dialami oleh suatu negara adalah 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. 2. Berkurangnya kualitas tenaga kerja. 3. Pengupahan. 4. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 5. Outsourcing. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 7. Tenaga kerja Indonesia atau TKI. 8. Tenaga kerja asing.